Comeback di sirkuit favorit, Marc Marquez tak pasang target. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Rider Repsol Honda, Marc Marquez comeback di MotoGP Amerika Serikat akhir pekan ini. Akan membalap di sirkuit favoritnya, Baby Alliance tak memasang target. Marc Marquez mengalami gangguan diplopia alias penglihatan ganda. Crash yang dia alami saat balapan di MotoGP Mandalika menjadi penyebab utamanya. Karena menjalani masa pemulihan, Marc Marquez melewatkan dua balapan, race MotoGP Mandalika dan MotoGP Argentina yang tak diikuti oleh pembalap asal Spanyol itu. Di MotoGP Amerika Serikat, Marc Marquez merupakan pembalap yang paling sukses. Sebanyak 7 dari 8 yang sudah digelar, pembalap 29 tahun tersebut berhasil memenangi race. Kendati dominan di Austin, Marc Marquez menegaskan ada banyak hal yang mesti dikejar menata balapan di Circuit of the Americas, Senin 11 April 2022 dini hari. Saya sangat senang bisa kembali, rasanya luar biasa. Terutama bisa melakukan itu di salah satu sirkuit favorit saya. Terlepas dengan situasinya, saya sangat menikmati membalap di Texas dan mempunyai memori yang luar biasa di sana, kata Marc Marquez di Marca. Kami mempunyai beberapa hal yang harus dikerjakan setelah tak membalap dalam 2 balapan dan seluruh akhir pekan di Argentina. Jadi saya tak ada di sana untuk menentukan target saat ini. Ada banyak hal yang harus dikerjakan dan dipertimbangkan, tapi yang terpenting adalah kami kembali menunggangi motor pada akhir pekan ini, kata Marc Marquez menambahkan. Marc Marquez menunjukkan kesibukannya bersama para kru di pedok tim Repsol Honda jelang MotoGP Amerika 2022. Hal itu diketahui setelah Marc Marquez mengunggah foto di Instastory. Dalam unggahan itu, di pedok Repsol Honda terlihat padat Kamis 7 April pagi. Dalam foto tersebut, Marquez yang memakai kaos dengan jeans itu tampak sedang berbincang dengan salah satu kru. Sementara kru yang lainnya tengah sibuk mempersiapkan segala perlengkapan di dalam pedok. Marquez dipastikan bakal ikut balapan di MotoGP Amerika pada 8 hingga 11 April yang akan digelar di Circuit of the Americas, Austin. Kepastian itu didapat setelah Marc Marquez mendapat izin dari Dr. Sandes Dalmau. Kepastian Marquez untuk tampil di MotoGP Amerika 2022 sudah telah dikonfirmasi oleh tim Honda. Marquez absen di MotoGP Argentina 2022 akhir pekan lalu setelah tidak mendapat izin dari dokter tim lantaran masih harus menjalani pemulihan penyakit diplopia. Sehingga di MotoGP Argentina posisinya digantikan Steven Berg. Penyakit diplopia Marc Marquez sempat kambuh usai mengalami kecelakaan ketika melakukan pemanasan di MotoGP Mandalika 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok 20 Maret lalu. MotoGP Argentina, Quartararo buka-bukaan soal pindah ke Honda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Fabio Quartararo buka suara tentang rumor pindah ke Honda pada musim depan usai MotoGP Argentina 2022 di sirkuit Termas de Rio Hondo Minggu 3 April waktu setempat. Quartararo mendapat hasil buruk di MotoGP Argentina setelah finish ke-8 meskipun start dari posisi ke-6. Masa depan pembalap asal Prancis itu bersama Yamaha pun masih abu-abu. Kontrak Quartararo habis pada akhir musim ini, namun perpanjangan kontrak dengan tim berlambang garpu tala itu masih belum jelas. Setelah balapan MotoGP Argentina selesai, Quartararo menuturkan soal masa depannya di Yamaha termasuk dengan tawaran pindah ke Honda. Ketertarikan Honda, saya harus memikirkannya, ujar Quartararo kepada Sky Sport Italia. Quartararo mengaku masih mempertimbangkan rencana pindah tim pada musim depan. Peluang mantan pembalap Petronas itu meninggalkan Yamaha terbuka. Masa depan saya masih belum jelas. Ini adalah keputusan yang membutuhkan waktu, tapi sesuatu ini yang harus dipikirkan, ucap Quartararo. Hal ini rumit, sulit dimengerti mengapa kami memiliki kecepatan yang luar biasa pada pagi hari, dan pada sore hari kami berjuang seperti ini. Saya tidak tahu apa yang harus kami lakukan,
tapi benar-benar ada banyak cengkraman pada motor. Kata Quartararo dikutip dari Tuttosport. Tiga alasan Quartararo gabung Honda di MotoGP 2023. Pertama, kualitas Quartararo. Quartararo mengakui memenangkan balapan basah pertamanya di MotoGP Mandalika. Pencapaian itu seperti tidak terduga bagi Quartararo karena sempat turun beberapa posisi usai start. Kemenangan di Mandalika didapat Quartararo setelah menyalip sejumlah pembalap seperti Jack Miller, Johann Zarco. Hasil positif itu menunjukkan Quartararo memiliki potensi besar bagi Honda. Kedua, menggantikan Pol Espargaro. Quartararo bisa jadi opsi sebagai pengganti Pol Espargaro yang dikontrak Honda sampai akhir musim 2022. Dengan memiliki Quartararo, Honda akan mendapatkan duet terkuat di MotoGP karena Marc Marquez mempunyai kontrak dengan tim asal Jepang itu hingga 2024 mendatang. Honda juga bisa jadi pelapis Marquez dalam 2 musim terakhir bermasalah dengan diplopia atau penglihatan ganda. Selain itu, sebagai tim besar Honda diprediksi bisa memenuhi gaji besar yang akan diminta Fabio Quartararo. Ketiga, motor Yamaha. Fabio Quartararo kerap mempersoalkan kemampuan motor Yamaha M1 pada musim ini. Masalah itu muncul sejak akhir musim lalu. Setelah dinobatkan sebagai juara, Quartararo mengalami penurunan. Pada musim ini motor M1 kehilangan cengkeraman saat MotoGP Qatar, lalu 2 kali mogok pada sesi latihan bebas di MotoGP Mandalika 2022. Meski akhirnya Quartararo meraih pole position dan podium kedua di balapan basah MotoGP Mandalika. MGPA belum terima surat evaluasi dari FIM soal MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria mengatakan belum mendapatkan surat evaluasi dari Federation International de Motorcyclism usai MotoGP Mandalika. Ia mengatakan FIM seharusnya memberikan evaluasi dan rekomendasi 2 pekan setelah penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Priyandi menegaskan pihaknya sedang berusaha menjalin komunikasi intensif dengan FIM. Priyandi menegaskan pihak FIM sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan komentar resmi tentang sirkuit Mandalika yang menjalankan balapan wet race. Evaluasi dan rekomendasi FIM akan dijadikan bekal bagi MGPA mempersiapkan agenda besar balapan selanjutnya, yaitu World Superbike pada November mendatang. Ia memastikan MGPA tidak akan sembarangan dalam menjalankan rekomendasi dari Federasi Tertinggi Olahraga Balap Sepeda Motor dalam menggelar race. Karena itu pihaknya masih menanti komentar resmi dari FIM dalam waktu dekat. Rekomendasi tentang semuanya menyeluruh mengenai jalannya Pertamina GP of Indonesia. Jadi di dalamnya ada bagaimana kerja Chief Medical, kinerja Marshall, bagaimana kesiapan mematikan api, dan mengenai treknya sendiri, ucapnya. Ia menyebut gelaran MotoGP Mandalika berjalan lancar sesuai rencana. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh orang yang terlibat dalam ajang balap pertama era MotoGP di Indonesia tersebut. Terakhir kali Indonesia menggelar ajang balap kelas Premier pada 1996 dan 1997 di sirkuit Sentul Bogor. Saat itu belum ada era MotoGP yang baru digagas pada 2002 sebagai kelas tertinggi. Mandalika sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Nusa Tenggara Barat butuh event berkelanjutan pasca MotoGP agar ekonomi NTB tetap tumbuh positif. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Heru Saptaji menjelaskan, setelah sukses menggelar event MotoGP, perlu event berkelanjutan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2022. Pasca MotoGP, NTB perlu mempersiapkan event kelanjutan karena prospek perekonomian Mandalika sangat menggeliat dengan MotoGP kemarin.
Suksesnya event Mandalika terlepas dari kekurangan yang terjadi menjadi gambaran bahwa NTB siap dengan berbagai event internasional khususnya sport tourism. Sinergi antara lembaga atau institusi dengan Pemda sudah berjalan dengan baik pada MotoGP lalu, dan itu menjadi bekal utama untuk meningkatkan kapasitas NTB sebagai tuan rumah event internasional, ujar Heru.